指缝中的光点燃了梦魇，随着虚伪体然后的我。Di sebuah ruang sunyi, suhu panas telah menyelimuti seperti oven. Di dalam kuali, pil obat mulai terbentuk. Perlahan-lahan berputar di bawah api hijau giok Xiaoyan. Setelah gagal dalam 3 kali, Xiaoyan akhirnya mampu menyempurnakan pil cetak campuran tulang. Keluar dari ruangannya, Xiaoyan langsung disambut seorang pelayan dan mengatakan bahwa Yao Ye telah datang dari pagi. Keluarga kerajaan sebenarnya sangat tidak sabar. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar ini. Memasuki aula mansion klan Xiao, Xiaoyan telah melihat Yao Ye di sana sedang mengobrol dengan Xiao Li dan Xiao Ding. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan dan Yao Ye akhirnya pergi ke keluarga kerajaan. Tak lupa dia membawa Jian yang sudah merasa bosan karena sendirian. Ratu Medusa 2 hari ini telah hilang entah kemana yang membuat Jian tidak memiliki teman. Memasuki keluarga kerajaan, Jiao Lao langsung membawa Xiaoyan ke sebuah danau besar. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Jian di sebelah Xiaoyan tiba-tiba berteriak kaget. Jiao Lao dan Yao Ye kaget saat mendengar Jian membuka mulutnya. Ada keheranan di wajah mereka. Dia kemudian memanggil binatang laut bersisik yang berada di bawah danau. Peng, permukaan danau mulai bergemuruh. Kemudian, tubuh besar binatang laut bersisik yang tak kalah besar dengan Heaven Swallowing Python sudah muncul. Tuan Xiaoyan, kami akan merepotkanmu. Untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Xiaoyan juga mengangguk. Sayap api gioknya mengepak, kemudian sudah muncul di dekat kepala binatang laut bersisik. Kekuatan spiritualnya dilepaskan. Secercah api hijau giok muncul dan langsung membungkus pil cetak campur tulang. Kemudian terbang ke arah kepala binatang laut bersisik dan membungkusnya. Di bawah cahaya hijau yang menyengat, tidak hanya luka-luka di permukaan tubuh binatang laut bersisik yang perlahan berangsur-angsur sembuh, bahkan auranya juga perlahan naik. Cahaya hijau yang bertebaran dari langit terus berlanjut selama 1 jam, dan akhirnya pil cetak campur tulang berubah menjadi setumpuk debu dan menghilang. Sementara luka di tubuh binatang laut bersisik sudah benar-benar sembuh. Yang dia perlukan saat ini hanya istirahat agar kekuatannya benar-benar pulih. Xiaoyan juga menghela napas lega saat melihat perubahan binatang laut bersisik. Binatang laut bersisik sudah pulih. Dalam hal ini, kita akan bisa memulai pertarungan besar dengan sekte mistik laut, dan juga setelah Hai Lao menyerap pil ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Setelah berhasil menyembuhkan binatang laut bersisik, Xiaoyan sekali lagi kembali ke mansion Xiao. Di halaman belakang mansion Xiao, Xiaoyan berdiri di sebuah gedung tinggi. Tatapannya menyapu kota yang terang. Akhirnya, dia melihat puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam gelap yang ini. Angin malam meniup rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh dan berkata dengan samar, "Aku belum melihatmu selama 2 hari ini. Aku pikir kamu sudah pergi." Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat ada gelombang riak mendadak di udara. Sosok Ratu Medusa perlahan muncul. Medusa kemudian meliriknya dengan acuh tak acuh. "Kamu belum memperbaiki pil pemulihan roh, namun kamu sudah ingin aku pergi?" "Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku?" Xiaoyan berbalik dan melihat wajah Ratu Medusa. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan ekspresi Ratu Medusa langsung berubah. "Kamu telah menggunakan taktik curang untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu?" Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Ratu Medusa. "Masalahnya saat itu bukan keinginanku. Aku juga terpaksa melakukannya. Dan untuk pil pemulihan roh, aku secara alami akan membantumu untuk memperbaikinya. Ketika kesepakatan kita selesai, terserah kamu nantinya apakah kamu ingin mengkonsumsinya atau tidak." "Mengapa aku tidak mengkonsumsinya? Selama aku mengkonsumsi pil pemulihan roh, Heaven Swallowing Python tidak akan berpengaruh lagi padaku. Pada saat itu, tentu saja aku tidak akan ragu sedikit pun untuk membunuhmu."
Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Benarkah begitu? Meskipun kamu selalu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku, kamu belum melakukannya hanya karena roh Heaven Shaolin Piton? Aku tidak percaya bahwa seekor lilin mampu mempengaruhi seorang Ratu Medusa sedemikian rupa. Jika kamu benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hatimu, ada banyak kesempatan bagimu. Mata Ratu Medusa menyipit sedikit. Jangan berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah wanita yang berangsur-angsur turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan bersandar pada sebuah pilar. Matanya menatap malas Ratu Medusa. Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengkonsumsi pil pemulihan roh. Bahkan, aku tidak memiliki kepercayaan diri atas kemenangan dalam pertarungan dengan sekte Mystic Cloud. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin akan mati di tangan Yunsan. Pada saat itu, kamu juga akan bebas. Alis Ratu Medusa bergetar, namun wajahnya masih sama acuhnya seperti sebelumnya. Aku akan berterima kasih kepada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Xiaoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa dan berkata, "Sudah cukup larut, pergilah dan istirahat. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan, biarkan takdir yang menentukan." Begitu Xiaoyan mengatakan ini, dia dengan tegas memutar tubuhnya dan berjalan menuruni tangga sebelum perlahan-lahan menghilang dari pandangan Ratu Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Ratu Medusa saat dia mulai melihat sosok Xiaoyan yang mulai menghilang. Sebuah pergulatan muncul di antara kedua alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan itu berubah menjadi desahan lembut yang berisi emosi rumit. Paginya sudah ada ratusan orang berdiri di depan Mensin Xiao yang biasanya sepi. Lin Yan, Jian, Oliengu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum melihat mereka semua. Benang panas berangsur-angsur melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Dia kemudian terbang ke udara, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang sangat jelas. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba memancarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiaoyan dipancarkan. Sekte Mystic Cloud yang sombong dan kejam berniat untuk melancarkan pemberontakan. Keluarga kerajaan bersedia mengulurkan tangan pada klan Xiao untuk melenyapkan para pengkhianat. Klan Primer bersedia mengulurkan tangan. Asosiasi Alkemis bersedia mengulurkan tangan. Klan Mu, Klan Nalan bersedia mengulurkan tangan. Aura sombong terangsang dari raungan yang mulai terdengar dari mana-mana. Xiaoyan tersenyum dengan bangga mendengar beberapa raungan ini, kemudian menatap ke arah sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud, Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Sementara Xiaoyan sudah bersiap meninggi gunung sekte Mystic Cloud, saat ini di dalam sekte Mystic Cloud, lautan kegembiraan sudah terlihat. Warna merah cerah menyinari puncak gunung yang besar seperti lentera. Pernikahan pemimpin sekte Yunyun adalah peristiwa yang sangat penting bagi keseluruhan sekte. Apalagi orang yang akan dinikahi Yunyun adalah Guhe yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini pasti akan menjadi hari yang paling semarak dari sekte Mystic Cloud. Bagian tengah lapangan sudah memiliki panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yunsan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Pada saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang telah memberi selamat kepadanya. Sementara Guhe berdiri di bawah panggung. Pengantin telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar dan lapangan sejenak hening. Seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah lapangan. Melihat mempelai telah tiba, Guhe dengan cepat berjalan ke arah mempelai wanita, kemudian memegang tangan Yunyun sebelum pasangan ini berjalan perlahan menuju panggung. Hari ini adalah pernikahan murid kesayanganku. Yunsan akan mewakili sekte Mystic Cloud di sini untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di tempat ini. Ucapan selamat segera terdengar dari lapangan setelah mendengar kata-kata Yunsan.
Yunsan sekali lagi mengangkat kepalanya, menatap langit sebelum melambaikan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. Waktu yang menguntungkan sudah tiba, mulailah pernikahannya. Namun, saat suasana riuh sekte Mystic Cloud telah mencapai puncaknya, suara tajam angin deras tiba-tiba terdengar di langit. Sosok hitam terbang melintasi udara, melesat tepat di depan panggung pernikahan. Sementara semua orang terkejut, ekspresi Yunsan merosot. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak dari lengannya sebelum menabrak sosok hitam. Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam dipaksa mundur sebelum akhirnya berputar-putar di udara. Pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu harus terburu-buru? Ini belum diputuskan apakah sekte Mystic Cloud mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Dengan munculnya Xiaoyan dan beberapa ahli doang di langit segera menyebabkan keributan di lapangan. Di panggung pernikahan, ekspresi Yunsan perlahan berubah suram setelah mendengar tawa Xiaoyan, kemudian mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan di langit. Anjing yang kehilangan rumahnya berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kemudian tatapan Yunsan perlahan menyapu ahli di langit dan menemukan beberapa sosok yang dia kenal. Kenapa? Jialau, Fama, apakah kalian juga akan berdiri di samping orang kecil ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi? Yunsan, jangan berpikir bahwa kita tidak menyadari ambisi liarmu. Apakah kamu benar-benar berpikir sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena kami telah mencapai tahap ini, aku, Jialau, secara alami tidak takut padamu. Baiklah, sangat bagus. Yunsan tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jialau. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang akan kalian tinggalkan hari ini. Gunung sekte Mystic Cloud yang besar tiba-tiba mengeluarkan poin setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte, langsung melintas ke langit. Dari situasi yang terlihat, tampaknya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah tahap pernikahan, ekspresi Guhe berubah sangat buruk setelah Xiaoyan dan lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan Yunyun di sampingnya, tiba-tiba gemetar saat suara Xiaoyan terdengar. Xiaoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Tidakkah kamu sedikit terlalu sombong, memimpin orang-orang untuk datang dan menimbulkan masalah ke sekte Mystic Cloud? Xiaoyan melirik Guhe acuh tak acuh. Tatapannya, bagaimanapun, tanpa sadar berhenti sejenak pada wanita di sampingnya. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiaoko, mencoba untuk menghilangkan klan primer. Apakah itu tidak sombong? Hari ini aku datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Guhe tertawa dingin. Membalas dendam tidak salah, namun aku khawatir tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk merusak pernikahanku. Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada arti pernikahan seperti ini? Xiaoyan tertawa, menjentikkan jarinya. Secercah api hijau tua segera muncul, kemudian bergegas turun dan mendarat di depan Yunyun. Peng, ketika keduanya melakukan kontak, terdengar suara teredam dan angin bertiup muncul. Yunyun adalah orang pertama yang dipukul, dengan cepat mundur 2 langkah. Yunyun, Guhe segera menjadi cemas saat melihat Yunyun melangkah mundur. Aku baik-baik saja. Yunyun akhirnya membuka suaranya untuk pertama kalinya. Setelah kain merah wajahnya terlepas, tatapannya segera menatap Xiaoyan di langit. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat berkaitan denganku. Tinggalkan orang ini padaku. Guhe perlahan berbicara dengan ekspresi suram. Xiaoyan, terlepas dari siapa kamu, setelah hari ini kamu mengganggu pernikahanku, jika kamu pergi sekarang, aku bisa memaafkannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, aku bukanlah orang yang lembut yang bisa diintimidasi orang lain. Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Jiaolo dan lainnya yang menunjukkan khawatir. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao dengan sekte Mystic Cloud. Siapapun yang menghalangi akan menjadi musuh, bahkan kamu tidak terkecuali. Baiklah, Guhe mengeluarkan gelombang tawa dingin. Bahunya bergetar, kemudian sayapnya mengepak dan perlahan melayang di udara. Jika kamu tidak kalah dalam 10 pertukaran, aku akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika kamu tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan ikut campur. Xiaoyan melirik ke arah Guhe dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan.
Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Yun San sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursinya. Matanya menatap kedua orang di langit. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan bisa menanggung penghinaan ini dan ikut campur tangan. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Dan aku akan membuktikan bahwa aku layak untuknya. Gu He perlahan-lahan berbicara. Dou Chi Ung yang kuat melonjak dari tubuhnya dan pedang panjang ungu yang panas sudah muncul di tangannya. Xiaoyan tersenyum, tangannya menghadap ke tanah. Penguasa besar hitam yang awalnya menancap segera menembak ke tangannya lagi. 10 pertukaran. Xiaoyan mengangkat penguasa hitam besarnya dan menunjuk ke arah Gu He. Wajah Gu He sedikit bergetar. Dia tidak terus mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu. Dengan pedang ungu di tangannya, dia melesat secara eksplosif menuju Xiaoyan. Suara dentang logam terdengar ketika pedang ungu bertabrakan dengan penguasa hitam besar Xiaoyan. Pergelangan tangan Gu He terguncang setelah serangannya sia-sia. Pertukaran jarak dekat masih terus berlanjut. Yang terdengar hanya suara logam yang bertabrakan sampai akhirnya memisahkan mereka berdua. Mata Gu He tiba-tiba menjadi sangat keras saat Dou Qi mengalir dengan liar ke dalam tubuhnya. Pedangnya bergetar intens. Segera banyak bayangan pedang langsung muncul di depannya. 1000 api pedang tajam. Tatapan Xiaoyan masih tenang melihat bayangan pedang api yang datang dari segala arah. Penguasa besar hitam di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menarik busur yang agak misterius. Kemudian mengeluarkan gelombang besar menyapu semua bayangan pedang. Gu He juga kaget saat melihat serangannya dipatahkan oleh Xiaoyan. Dia baru saja akan bergerak, namun bayangan hitam sudah muncul di depannya dengan telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan segera meletus di langit. Xiaoyan terhuyung mundur sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu He yang telah terbang mundur beberapa ratus meter. Setelah pertukaran tadi, dia bisa memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini harus berada di level Dou Huang bintang 4. Xiaoyan, kita sudah menyelesaikan 8 pertukaran. Gu He mengepakkan sayapnya untuk menstabilkan tubuhnya dan merasakan tangannya yang agak mati rasa. Masih ada 2 pertukaran lagi. 2 pertukaran sudah cukup untuk mengalahkanmu. Gu He segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan hanya 2 pertukaran tersisa. 2 sosok di udara tiba-tiba terdiam menarik perhatian semua orang. Jelas, pertukaran berikutnya akan menunjukkan apakah Xiaoyan yang sombong dan bodoh hari ini atau Gu He yang memiliki kekuatan yang hebat. Yun San duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Mengetuk lembut sandaran di tangannya, matanya menyipit mengunci kedua orang di langit. Aku pikir dia telah tumbuh dalam waktu 3 tahun, tapi dia masih hanya meminjam kekuatan orang lain. Sudut mulut Yun San terangkat dengan kedinginan dan jijik. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, akhir ceritamu akan menjadi lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu. Xiaoyan secara alami tidak bisa mendengar omelan Yun San. Dia perlahan membuka mata yang tertutup dan menatap Gu He di sisi berlawanan yang sudah menunggunya. Melangkah maju, sebuah lapisan cahaya perak sudah muncul. Sosoknya tiba-tiba bergetar dan segera menghilang dengan aneh. Hilangnya Xiaoyan secara alami membuat Gu He cemas. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Kemudian sayapnya mengepak bergegas menuju tempat tertentu dan cakarnya yang tajam sudah menanti untuk dilepaskan. Namun sebelum angin dari cakarnya bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Sosok Xiaoyan sudah muncul, mulutnya mengaum dengan keras. Raungan pemecah harimau emas. Gelombang sonik liar yang tiba-tiba menyerang membuat Gu He linglung sejenak sebelum dia cepat pulih. Dengan cepat, dia mengalirkan seluruh Dou Qi ke telapak tangannya, kemudian menggumpal menjadi bentuk elang ungu berbentuk tinju. Elang api ungu. Menghadapi elang api besar Gu He yang sudah di depannya, Xiaoyan bahkan tidak mundur setengah langkah. Nyala api hijau gelap yang menyelimuti tangannya yang awalnya terang, kini telah menyusut seperti lapisan lendir. Perlahan tinjunya memukul dengan keras bertabrakan dengan elang ungu besar Gu He. Langkah terakhir, mulut Xiaoyan terbuka begitu tinjunya bertabrakan.
Guhe tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Kekuatan yang bahkan membuat rohnya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiaoyan di depannya, meledak seperti air banjir. Bang! Ledakan bergema melintasi langit, menyebabkan banyak orang di lapangan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Kluk! Sosok manusia yang tersembunyi di balik gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api dikeluarkan. Guhe memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Yunsan yang berada di panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh Guhe dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Guhe tampak pucat pasi saat mendarat di tanah, sudut mulutnya dipenuhi dengan bekas darah. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiaoyan tadi. Sesuatu yang tidak mungkin dia bisa tahan. Terlebih lagi, dia jelas merasakan bahwa Xiaoyan telah diam-diam menarik beberapa kekuatannya sebelum melepaskannya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mengalami masa-masa sulit. Paling tidak, dia akan terluka parah. Wajah pucat Guhe akhirnya mulai pulih kembali. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan. "Kamu menang. Seperti janjiku, aku tidak akan ikut campur tangan dalam masalah sekte Mystic Cloud hari ini." Guhe tiba-tiba tersenyum pahit. Tatapannya langsung menyapu Yun Yun. "Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang tidak sehebat dia." Yun Yun terdiam saat melihat senyum pahit Guhe. Dia bisa membayangkan pukulan seperti apa yang diterima Guhe setelah dikalahkan oleh Xiaoyan dan membuatnya mengatakan kata-kata seperti itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak memiliki banyak luka serius." Guhe melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yunsan di panggung pernikahan. "Pemimpin sekte Yunsan, aku telah kalah hari ini dan harus menepati janjiku. Silahkan akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal." Guhe mengabaikan ekspresi buruk Yunsan setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari sekte Mystic Cloud. Ekspresi Yunsan menjadi suram melihat Guhe pergi begitu saja. Dia sebetulnya telah merencanakan untuk pertarungan besar ini dan berharap mendapatkan keuntungan, namun dia tidak berharap hasilnya akan seperti ini. "Xiaoyan, aku harus mengakui bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini. Namun jika hanya ini yang kamu andalkan, Dojong ini akan memberitahumu. Kamu pasti tidak dapat keluar dari sekte Mystic Cloud dan akan mati di sini." Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius saat aura agung melonjak keluar dari tubuh Yunsan. Dia memang jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Sepertinya ini benar-benar akan menjadi pertempuran hidup dan mati. "Semua anggota sekte Mystic Cloud, dengarkan, jangan tinggalkan siapapun." Yunsan mengangkat matanya saat suaranya perlahan bergema di seluruh langit. Segera, seluruh tetua dan ahli kuat sekte Mystic Cloud bergegas ke langit. Xiaoyan menatap wajah Yunsan yang dengan samar membawa senyum liar. "Anjing tua Yunsan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata kejam seperti itu. Kamu telah menyebabkan ayahku hilang dan menghancurkan klan Xiaoko. Hari ini, baik sekte Mystic Cloudmu dihapus dari kekaisaran Jama atau aku, Xiaoyan, akan mati di sini." Yunsan sangat marah karena berulang kali disebut anjing tua oleh Xiaoyan, sehingga sudut mulutnya bergetar. "Bajingan kecil, ayahmu bukan di tanganku. Jika tidak, aku pasti akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hatiku." "Tidak di tanganmu?" Xiaoyan langsung menyipitkan matanya saat mendengar ini. "Kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte Mystic Cloudmu?" Cahaya di mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi buram sebelum dia menatap Yun Yun di bawah panggung. "Apakah kamu mengerti sekarang? Waktu itu, apakah kamu tidak membuka mulutmu untuk membuktikan bahwa sekte Mystic Cloudmu tidak ada hubungannya dengan hilangnya ayahku?" Wajah Yun Yun tampak pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan pada suara Xiaoyan. Saat itu dia telah bersumpah bahwa Xiaoyan telah salah memahami sekte Mystic Cloud. Yun Yun akhirnya menoleh pada Yunsan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menderu dengan marah. "Jadi, kamu benar-benar melakukan itu?" "Yun Yun, ingat, kamu juga anggota sekte Mystic Cloud. Kamu benar-benar berani meneriakiku karena bajingan kecil ini."
Yun San dengan lembut meraung dengan marah. Jelas, Yun Yun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Yun Yun tersenyum lebar. Awalnya, dia selalu berpikir kemarahan Xion saat itu salah. Namun, dari penampilan sekarang, orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya sendiri. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Xion dapat melihat tubuh Yun Yun tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Yun San, jika ayahku tidak berada di sekte Mystic Cloud, di mana dia? Dia berada di tempat yang tidak pernah kamu ketahui. Meskipun kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sekecil apapun untuk menyelamatkannya. Yun San tertawa dingin, karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menyembunyikan sesuatu. Dia harus berada di tangan Hollow Soul, bukan? Anjing tua ini benar-benar bekerja sama dengan Hollow Soul. Sepertinya aku harus lebih hati-hati. Yun San tersenyum mendengar kata-kata Xion. Dia melambaikan tangannya dan berbicara. Kali ini aku akan membuat klan Xiaomo benar-benar hilang dari kekaisaran Jama. Semua orang sekte Mystic Cloud, dengarkan, bunuh. Pertempuran akhirnya terjadi. Seluruh tetua sekte Mystic Cloud yang sudah berada di udara akhirnya bergegas mengelilingi Jialau dan lainnya. Jangan biarkan mereka membentuk formasi. Serang! Hai Bodong mengeluarkan teriakan. Sayap esnya mengepak dan doji yang kuat melonjak dari tubuhnya menyebar dan mengunci dua tetua sekte Mystic Cloud. Inisiatif Hai Bodong untuk menyerang segera menyebabkan semua orang langsung bergegas. Jialau, Fama, Yinggu, Jian, dan lainnya langsung menyusul di belakang Hai Bodong. Bang, dua formasi mengerikan langsung bertabrakan di langit. Segera banyak ledakan energi seperti guntur bergema. Tatapan Yun San menyapu pertempuran yang sangat sengit di bawah sebelum dia mengalihkan pandangannya pada Yun Yun. Aku akan kembali dan memberimu pelajaran setelah aku menghabisi bajingan kecil ini. Langkah kaki Yun San menginjak udara yang kosong. Sesaat kemudian, dia berhenti tidak jauh dari Xion. Bajingan kecil, kamu telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun yang lalu. Hari ini, Dozong ini tidak akan membiarkanmu hidup. Senyum buas muncul di wajah Xion. Aku kebetulan membutuhkan kerangka El Dozong. Kemudian tangan Xion juga perlahan mulai membentuk beberapa segel dan segera mengeluarkan teriakan yang dalam. Skyfire 3 Mysterious Change, perubahan pertama. Aura Xion tiba-tiba melonjak dengan kuat. Saat ini, kekuatannya sudah berada di level Do Huang bintang 5. Menjentikan jarinya, penguasa hitam besarnya sudah muncul di tangannya. Yun San tersenyum saat melihat sikap waspada Xion. Ayo, biarkan Dozong ini melihat dukungan apa yang kamu miliki setelah kembali hari ini. Wajah Xion tanpa ekspresi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya perak dengan cepat muncul di kakinya, tubuhnya bergetar sedikit dan sudah muncul di atas Yun San dengan penguasa hitam besar menghantam. Bang, tangan Yun San bergetar saat menerima hantaman penguasa hitam besar. Sementara Xion berulang kali mengambil beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya di sisi lain. Kecepatanmu memang sangat cepat, tapi itu hanya berguna bagi ahli Do Huang melawanku. Yun San menatap Xion yang mengepalkan kedua jarinya erat-erat di punggungnya. Begitukah? Bagaimana dengan ini? Sayap hijau di punggung Xion segera berubah warna menjadi ungu hitam. Ini adalah kombinasi antara sayap awan ungunya dengan sayap hijaunya. Sayap hijaunya perlahan mengepak. Xion bisa merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Cahaya petir bergema sekali lagi di bawah kakinya. Saat berikutnya, dia sudah muncul lagi di atas Yun San, dengan penguasa hitamnya menghantam. Kecepatanmu masih baik, tapi kekuatan ini benar-benar tidak mencukupi. Yun San tertawa terbahak-bahak saat melihat penguasa hitam besar dengan cepat melebar di depan matanya. Mengepalkan tinjunya, dia segera memberi pukulan pada Xion di udara. Bang, penguasa hitam besar memantul. Tubuh Xion bergetar, namun dia tidak mundur sama sekali. Penguasa hitam sekali lagi menghantam. Pada saat yang sama, tinju Xion mengepal, menabrak dada Yun San. Ledakan oktan. Tinju Xion yang membawa kekuatan menakutkan menghancurkan cairan energi kental yang menyelimuti Yun San.
sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang telah meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku maju ke level Dozong. Wajah Yunsan benar-benar menjadi gelap dan dingin saat melihat bekas tinju Xiaoyan di tubuhnya. Karena kamu telah mencapai tahap ini, aku akan memperlihatkan padamu kekuatan sejati seorang Dozong. Xiaoyan juga merasakan tekanan yang tidak biasa yang perlahan menyebar setelah suara Yunsan terdengar. Bang! Haibodong memaksa mundur seorang elit Douhuang dari sekte Mystic Cloud. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Xiaoyan. Dia juga merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yunsan. Orang ini, aku sudah mengatakan, tidak masalah selama dia menunda Yunsan, namun dia malah membuat marah Yunsan. Haibodong menghela napas di dalam hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pikirannya pada lawan di depannya. Yellow dan lainnya juga mengerti bahaya yang dihadapi Xiaoyan. Namun karena mereka diganggu oleh lawan masing-masing, mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka hanya bisa berdoa agar Xiaoyan bisa bertahan lebih lama di tangan Yunsan sampai mereka selesai dari lawan mereka. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dia perlahan menutup matanya. Gabungan dua api surgawi segera meletus dari tubuhnya. Tekanan yang menyebar mulai perlahan berkurang. Kejutan melintas di mata Yunsan saat dia melihat api hijau giok yang menyebar di tubuh Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan sudah muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan merespon dengan cepat. Penguasa hitam besar mengayun dan menabrak kepala Yunsan dengan tajam di depannya. Bang! Yunsan tidak mengelak, melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa hitam besar Xiaoyan. Sekali lagi, pertarungan jarak dekat terjadi. Mereka bertukar pukulan lebih dari 10 kali dalam sepersekian detik. Bang! Kedua tinju sekali lagi dengan keras saling menyerang. Kali ini menyebabkan tubuh Xiaoyan mundur secara eksplosif. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Yunsan tidak mengejar setelah memaksa Xiaoyan mundur. Dia menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa hitam melintas dan muncul, kemudian menuangkan douqi pada penguasa hitam yang sekarang sudah berubah warna menjadi hijau gelap. Api pemecah tsunami. Mata Yunsan sedikit menyipit saat dia melihat cahaya penguasa hijau gelap yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia berteriak. Telapak tangan darah penghancur. Bang! Dua serangan yang berisi kekuatan yang sangat mengerikan bertabrakan. Namun Xiaoyan masih belum mundur. Keluar dari titik ledakan, dia sudah muncul di depan Yunsan. Tinjunya langsung mendarat di wajah Yunsan. Kamu mencari kematian? Yunsan langsung tertawa marah saat melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerang dari depan. Dia segera mengelurkan tangannya dengan mudah meraih tinju Xiaoyan. Namun, dia hanya melihat ejekan saat tatapannya menyapu mata Xiaoyan. Segera, angin dingin yang mengandung panas yang luar biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun ketika Yunsan akan berbalik, Xiaoyan di depannya dengan kuat mencengkeram lengannya. Selama penundaan ini, serangan hebat di belakang Yunsan sudah tiba seperti petir. Bang! Yunsan langsung memuntahkan seteguk darah dengan cepat terjatuh ke bawah. Namun saat dia masih belasan meter dari tanah, kedua kakinya tiba-tiba menekan udara yang kosong dan tubuhnya kembali stabil. Kemudian menatap ke udara, dia sudah menemukan sosok ilusi di samping Xiaoyan. Yellow melirik acuh tak acuh pada Yunsan di bawah, kemudian tertawa samar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu secara sembarang mempermalukan dan menggertak muridku? Kamu hanyalah dojong kecil. Jika ini terjadi pada saat itu, dojon ini hanya memerlukan satu kalimat untuk menghilangkan sekte Mystic Cloud-mu dari benua Douqi. Kejutan melintas dalam hati Yunsan sebelum perlahan memudar. Kamu hanyalah tubuh roh belaka, namun kamu benar-benar berani bertindak sombong. Karena kamu berani muncul hari ini, aku akan membawamu untuk tinggal di sini bersama Xiaoyan. Yunsan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Pelindung Wu, aku akan menyerahkan orang ini untukmu." Segera, kabut hitam tiba-tiba datang dari aula sekte Mystic Cloud setelah suara Yunsan terdengar. Kemunculan kabut hitam segera memunculkan keributan di lapangan, dan medan pertempuran yang kacau sejenak diam. Siapa orang ini? Yellow mengguncang dan memaksa mundur elit Douhuang sekte Mystic Cloud sebelum dia berteriak ke arah Haibodong.
Aku juga tidak tahu, Hai Budong menggelengkan kepalanya. Ada perubahan situasi, ayo cepat dan selesaikan lawan kita. Kemudian bergandengan tangan dengan Xiaoyan untuk menyerang Yunsan. Jialau dan Fama mengangguk berat saat mendengar ini. Mereka tidak berani menahan apapun saat dalam keadaan darurat. Yao Chen, sungguh tak terduga bahwa kamu benar-benar akan mendatangi kami. Kamu beruntung telah melarikan diri saat itu. Pemimpin Aula mungkin akan bersukacita jika aku menangkapmu hari ini. Sekelompok iblis mirip tikus. Saat itu, kamu bekerja sama dengan Han Feng bajingan untuk menyerangku. Aku akan datang dan menagih hutang itu. Yalau menatap dingin pelindung Wu. Suaranya juga dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Pelindung ini mungkin sedikit takut padamu jika kamu memiliki tubuh fisik, namun melawan tubuh roh. Holop Soul memiliki banyak metode yang berbeda untuk menanganimu. Kabut hitam kemudian menyusut sebelum akhirnya perlahan-lahan bergumal menjadi sosok manusia yang seluruh tubuhnya tertutup hitam. Seperti yang aku harapkan, Holop Soul bersembunyi di dalam sekte Mystic Cloud. Dari kelihatannya, aku tidak dapat mengalihkan perhatianku untuk membantumu. Orang ini juga bukan orang biasa, sangat sulit untuk membunuhnya bahkan jika aku menyerang. Guru, kamu bisa fokus sepenuhnya pada orang itu. Aku akan berurusan dengan Yunsan. Xiaoyan melihat ekspresi serius wajah Yalau. Pelindung Wu, aku akan meninggalkan Yao Chen itu padamu. Yunsan tertawa saat melihat ekspresi Xiaoyan dan Yalau yang semakin serius. Pelindung Wu mengangguk. Dia langsung melirik Xiaoyan dan berkata, sebaiknya kamu tidak membunuh orang kecil ini. Klan Xiao mereka masih memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Hall of Soul. Pendengar ini, Xiaoyan akhirnya mengerti tujuan Hall of Soul menangkap ayahnya sebenarnya karena giok dewa kuno Taoshe. Pelindung Wu akhirnya mulai melakukan serangan pada Yalau. Rantai hitam gelap keluar dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, rantai hitam langsung menerobos langit dan berubah menjadi garis hitam yang menusuk Yalau dengan cara eksplosif. Ekspresi Yalau menjadi sangat dingin saat melihat pelindung Wu menyerang. Api putih lebat di tangannya menggeliat dan bergegas keluar. Mata gelap Yunsan perlahan berbalik menghadap Xiaoyan setelah melihat pelindung Wu dan Yalau saling bentrok dalam sekejap. Bajingan kecil, sekarang aku ingin melihat siapa lagi yang akan datang membantumu. Xiaoyan perlahan menarik napas saat melihat Yunsan yang sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Karena begitu, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Dalam pertempuran Yalau dengan pelindung Wu, rantai hitam yang telah meluncur eksplosif ke arah Yalau, dia bahkan tidak berani secara langsung memblokirnya. Namun dengan api putih padat di telapak tangannya, itu berubah menjadi panah api yang meluncur eksplosif. Akhirnya itu bertabrakan dengan rantai hitam. Bang, suara rendah dan dalam terdengar saat keduanya bertabrakan. Pelindung Wu bisa sedikit merasakan perasaan aneh saling panas dan dingin satu sama lain yang dikirimkan dari rantai, menyebabkan douqi di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran kamu bisa lolos dari penangkapan Hall of Soul. Kamu benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai mengundurkan diri setelah diserang sebelum bertahan di sisi pelindung Wu. Tatapan Yalau tanpa acuh tak acuh. Mengencangkan tangannya, nyala api putihnya menjadi padat, kemudian membentuk sebuah penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa hitam besar Xiaoyan. Efek pengekangan Hall of Soulmu tidak banyak berguna bagiku. Oleh karena itu, kamu harus mengungkapkan kekuatan sejatimu. Jika tidak, sekte Mystic Cloud akan menjadi tempat kematianmu hari ini. Kata-katamu benar-benar sombong. Pelindungmu juga tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Lengannya bergoyang, 3 rantai hitam melebar kuat dari punggungnya. Triple Soul Breaking Change. 3 rantai berubah menjadi garis hitam, menutupi semua jalur mundur Yalau saat mereka saling menyilang. Yalau melambaikan lengan bajunya melihat 3 garis hitam yang diperbesar di depan matanya. Menjentikan 5 jarinya, 5 nyala putih padat dengan cepat terbentuk, menembak dan bertabrakan langsung dengan 3 rantai dan menahannya. Pelindung Wu jelas merasa sangat terkejut setelah melihat serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Yalau. Hatinya juga tumbuh semakin serius. Yunsan, cepat selesaikan Xiaoyan.
Ekspresi Yao Lao juga tenggelam saat mendengar teriakan pelindung Wu. Api putih di tubuhnya semakin lebat, serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasinya, ada beberapa kesulitan jika dia ingin membunuhnya dalam waktu singkat. Yun San di langit yang jauh juga sedikit terkejut saat mendengar teriakan pelindung Wu. Dia tidak lagi bermain-main dengan Xiaoyan, dia harus menghabisi bajingan kecil ini dengan satu serangan. Kekuatan hijau yang megah segera meletus dari kepalanya, membentuk sebuah pedang hijau, kemudian berputar-putar. Pedang menembus angin. Sekali tangan Yun San berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Segera pedang hijau berputar dengan cepat menembak eksplosif ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan kekuatan yang menakutkan dari pedang hijau yang sudah menuju padanya. Bergerak mundur jauh, segala tangannya juga tiba-tiba berubah. Douqi yang kuat di dalam tubuhnya mulai berpacu kencang mengikuti formasi segel cepat di tangannya, kemudian membentuk sebuah telapak tangan. Open Man on Shield. Bang, dua serangan yang sangat menakutkan bertabrakan. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit. Dalam tabrakan ini, ada banyak jejak darah kecil yang menutup lengan Xiaoyan. Wajahnya pucat dan ujung mulutnya memiliki jejak darah yang samar. Jelas, dalam tabrakan besar ini, Xiaoyan sudah mendapatkan beberapa luka serius. Meskipun Xiaoyan tampak sengsara, Yun San di sisi lain juga tidak aman dan sehat, serta tes darah mengikuti telapak tangannya, mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak di sepanjang jarinya. Beberapa orang dengan tenang menghirup udara saat melihat Yun San dengan darah menetes dari tangannya. Tatapan mereka langsung menatap Xiaoyan dengan heran. Jiao, Hai Bodong, dan lainnya di medan pertempuran yang kacau juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat melihat Yun San yang mengungkapkan tangan gemetar. Yun yang berada di bawah, dia juga dengan tenang menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan tidak terbunuh oleh serangan Yun San. Namun, emosi yang rumit melintas di wajahnya saat melihat darah menetes dari tangan Yun San. Dia tidak ingin melihat Xiaoyan mati di tangan Yun San, tapi dia juga tidak ingin melihat Yun San dibunuh oleh Xiaoyan. Namun saat ini, dia hanya bisa diam menunggu akhir pertempuran ini. Kamu bajingan, aku masih meremehkanmu pada akhirnya. Ekspresi Yun San suram saat tangannya mengeluarkan darah segar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang auranya sedikit lamban. Xiaoyan menyipitkan matanya, kemudian melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu pada dasarnya turun di jalan buntu yang luar biasa berapi-api. Kedua pihak menggunakan semua tindakan membunuh mereka dengan banyak situasi berbahaya. Dari situasi yang terlihat, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki keuntungan yang samar. Namun Xiaoyan jelas menyadari, karena Yao Lao hanya tubuh roh, daya tahannya jauh lebih rendah daripada elit Douhong sekalipun. Setelah pelindung Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, kemungkinan besar akan terjadi perubahan dalam pertempuran ini. Kemudian Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari medan pertempuran yang lain. Tatapannya dengan cepat menyapu Hai Bodong dan pasangan yang lain di medan pertempuran yang kacau balau. Dia sedikit menghela napas lega, karena mereka berada dalam situasi menguntungkan dalam pertukaran antara para ahli tingkat atas. Selama gerakan pandangannya, Xiaoyan juga melirik area di bawah gunung. Ada suara samar pembunuhan yang dikirimkan dari sana. Kemungkinan 100.000 tentara kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah mulai serangan mereka. Saat ini pembunuhan dan pertarungan telah meletus hampir di setiap titik gunung sekte Mystic Cloud. Sekte ini yang biasanya sepi, sekarang benar-benar tertutup badai yang sangat berdarah. Menghirup udara perlahan, matanya berkedip saat melihat Yun San di depannya yang menunjukkan senyum kejam di sudut mulutnya. Menjentikkan jarinya, dia kemudian memasukkan pil obat ke mulutnya tanpa memilah-milah dan auranya sekali lagi melonjak. Wajah Yun San sedikit mengernyit saat melihat tindakan Xiaoyan. Namun dia jelas tak ingin melihat Xiaoyan memulihkan kekuatannya. Saat Xiaoyan menelan pil obat, tubuhnya bergerak dan sudah muncul di depan Xiaoyan. Kemudian dengan cepat tangannya mencengkeram leher Xiaoyan. Namun sebelum tangannya tiba, cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan dan segera menghilang. Pada saat yang sama, penguasa hitam besarnya juga sudah muncul, kemudian menendangnya dengan keras menuju Yun San yang mengejar. Yun San sejenak berhenti melihat penguasa hitam yang melesat ke arahnya.
Tangannya kemudian menghantam dan menerbangkan penguasa hitam. Ketika Yunsan mengirim terbang penguasa hitam, Xiaoyan juga mengeluarkan cincin putih yang berisi Bone Chilling Flame Yellow. Pada saat yang sama, Green Lotus Core Flame serta Fallen Heart Flame-nya juga muncul. Ekspresi Yunsan berubah drastis saat melihat aksi Xiaoyan. Dia juga bisa merasakan 3 warna api yang berbeda di depan Xiaoyan menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan cepat tubuhnya langsung menghilang. Dia harus menghentikan serangan menakutkan Xiaoyan ini. Jika tidak, respon Xiaoyan tidak lambat. Dia dengan cepat menghindar sambil memegang 3 lotus api yang berbeda di tangannya, kemudian mengeluarkan beberapa botol giok yang berisi teratai api. Bang, bang, bang. Botol giok terbang keluar dan segera mengeluarkan peledak seperti petasan di tempat yang tidak jauh dari Yunsan. Meskipun itu tidak bisa melukai Yunsan, tapi itu sudah memperlambat pengejarannya dan menjauhkan jarak mereka.